Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kepada pemirsa setia budi ikan, yang mana pada pagi hari ini kita akan menyampaikan cara budidaya ikan nila menggunakan kolam tanah seperti ini. Nah, ini ada perbedaannya saudaraku ya. Jadi di konten setia budi ada yang kolam tembok, ada yang kolam tanah. Manfaatnya banyak saudaraku. Jadi kita memberi pakan ikan, pertama itu saudaraku harus kita bibis. Kita kasih air saudaraku. Lalu masukkan M4. Jadi nanti masukkan di sini saudaraku, seperti ini air. Masukkan 3 tutup botol ini saudaraku. Ini sudah kita bibis ya saudaraku. Ini contoh aja. Ini sudah kita bibis tadi supaya ikannya tidak terluka perutnya. Karena pakan ikan pelet ini keras kadang seperti kristal pasir saudaraku. Ditutup sini seperti ini. Lalu diaduk. Tuangkan ke sini saudaraku. Dituangkan dulu itu. Terus diaduk ya saudaraku ya. Nah, diaduk. Kalau ikannya kelihatannya nafsu makannya berkurang, kasih ini ya saudaraku ya, kasih booster Vita Liquid seperti ini. Nah, seperti ini. Tujuannya untuk ikan ini supaya sehat-sehat ya saudaraku. Nah, ini yang M4 ini saudaraku, ini adalah untuk air supaya airnya sehat. Nah, seperti itu. Supaya air ikan ini airnya menjadi sehat karena banyak tumbuhan lumut nanti diciptakan oleh si ini tadi. Nah, ini adalah untuk ini tambak boleh. Nah, seperti ini. Ini murah kok saudaraku. Murah hanya 25.000, kalau ini hanya 23. Ini untuk vitamin supaya ikannya tidak mudah sakit dan nafsu makannya bertambah. Kalau ini untuk memperbaiki air ya saudaraku. Jadi jangan dicampur semua ya saudaraku ya, ditutup aja. Tutup botol. Tapi kalau kolam ini masih kosong, belum ada ikannya ini dikuras, tanahnya dikeringin, dibikin retak-retak, taburin ini. Ini tabur keliling 3 botol seluas ini. Nanti banyak tumbuhan di situ. Mau lumut, mau organik apa yang untuk makan ikan kecil-kecil bisa saudara. Nah, ini saudaraku yang perlu kita sampaikan adalah kita ini ingin menyampaikan sesuatu kebenaran ya saudaraku. Ya Allah, kita beramal ma'ruf nahi mungkar. Kita ini berlomba-lomba untuk mencari kebaikan saudaraku. Nah, karena kita bisa menjadi pahlawan ini, pahlawan diri kita, pahlawan keluarga kita, ataupun pahlawan lingkungan kita. Walaupun sudah tidak ada lagi penjajah di negara kita ini, negara tercinta ini, tapi kita harus menjadi pahlawan. Urip harus jadi obor. Jadi hidup harus bisa menerangi orang lain. Yang penting kita tujuannya baik ya saudara. Insya Allah apapun kalau niatnya baik, hasilnya akan menjadi baik. Jadi kepada pemirsa setia budi ikan yang perlu kita sampaikan, pertama kita siapkan kolam ya saudaraku. Ini kadang-kala anak-anak ini memasukkan galon-galon seperti ini mandi, saking senengnya anak-anak kecil ini. Mandi bersama ikan, dah kita larang masih saja di bulan suci Ramadan ini mereka senang mandi-mandi di air karena nunggu. Kadang-kala mereka ini puasanya nggak sampai full saudara, karena anak-anak kecil ya. Ya nggak apa-apa, namanya melatih ya saudaraku ya. Jadi sampai jam 12, nah, itu nanti yang agak dewasa sampai sore. Ini panti asuhan saudaraku, ini di tempat panti asuhan pendidikan budidaya ikan supaya mereka nanti tidak usah wirawiri, lebih baik wirausaha. Walaupun mereka ini tidak punya banyak bapak ibu, tapi insya Allah mereka bisa bersaing di dunia luar, karena dunia luar itu keras saudaraku. Kalau anak-anak yang tidak dididik hal-hal yang baik, maka nanti pun akan menjadi orang, mohon maaf ya, yang tidak benar. Di bobot-bobotnya itu menentukan. Jadi seperti ikan juga seperti itu saudaraku. Ikan nila ini tergolong ikan yang mudah dipelihara. Mudah dipelihara, tapi ada tapinya saudaraku. Kalau kita tidak tahu caranya juga ya mengalami sebuah kerugian. Tapi kalau ikan nila jarang rugi saudaraku, yang banyak ini lele. Jadi ini banyak lele. Karena nila ini saudaraku, kita pelihara 4 bulan aja sudah beranak. Kalau mau kita buat anakan, kalau mau dibuat dia jantan semua supaya cepat besar ya bisa menggunakan obat, dibikin monosek seperti itu. Tapi ini tidak ya saudaraku ya. Ini dibikin indukan supaya nanti anakannya bisa diambil, dibesarkan juga. Nanti yang jantannya kebanyakan kita kurangin, kita jual. Harga di sini 20 saat ini 25 per kilo saudaraku. Khusus daerah Lampung saudaraku. 25 harganya. Jadi saudaraku, kalau memelihara ikan ini kita harus tahu pemasarannya dulu ya. Yang diperlukan masyarakat di sekitaran kita ini apa. Misalnya dia senang, saat ini yang paling suka adalah nila warna hitam.
Nila warna hitam ini disukai saudaraku sama si pembeli-pembelinya. Karena apa? Rumah makan. Di rumah makan ini paling menyukai nila yang berwarna hitam. Karena nila hitam ini tergolong ikan nila disukai karena dagingnya tebal. Ini beda dengan yang merah. Ini rumah makan perlu betul dengan pilih-pilih saudaraku. Jadi di tempat saudaraku ini, pemirsa setia budi ikan ini, banyakkah rumah makan atau kalau di pasar semua saudara, kalau ibu-ibu rumah tangga suka yang nih, yang merah-merah seperti ini. Nah, tapi kalau rumah makan suka yang hitam-hitam. Jadi jangan sampai merah semua ataupun hitam semua. Kalau perlu dicampur, nanti dipilah-pilah siapa yang merah-merah. Harganya sama sih saudaraku. Harganya sama saja. Tapi kalau saya suka memelihara yang warna perak saudaraku, walaupun airnya keruh, kalau malam itu kita kelihatan tuh ikan saya tuh, itu saudaraku. Jadi sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi kita ini ya ini mohon maaf yang penonton beragama lain ya, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Semua sama saudaraku, tidak ada kita ini saling membedakan. Bendera kita masih merah putih, lagu kebangsaan kita masih Indonesia Raya. Jadi semua agama ini saling mendoakan, tidak ada niatan mendirikan agama ataupun membuat agama di dunia ini niatnya jelek, tidak ada. Jadi saya tidak ada niatan untuk membeda-bedakan ya saudaraku ya. Yang penting ikan kita pelihara bersungguh-sungguh ya saudaraku. Menjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan ia. Jadi bersungguh-sungguh ya saudaraku ya. Di doa yang dikabulkan itu doa orang terjolimi ataupun orang tersakiti. Jadi orang terjolimi tersakiti ini sangat bahaya saudaraku kalau doanya. Jadi kalau kita ini mengatakan orang lain ini, membicarakan orang lain tanpa ada kebenaran, maka tidak akan mendapatkan surga yang Allah buat. Jadi kadang-kala kita minta maaf Idul Fitri, padahal kita ini bukan itu. Kita mengatakan yang jelek-jelek kan, itu sebelum kita minta maaf maka Allah tidak akan tempatkan kita di surga walaupun kita ahli ibadah. Jadi ghibah itu dosa besar ya saudaraku ya. Jadi mohon maaf, ini bukan saya orang baik ya saudaraku, cuman kami belajar menjadi baik ya Allah. Jadi ini ikan ini ya saudaraku yang perlu kita sampaikan di video ini. Yang pertama adalah membuat kolamnya. Setelah kita membuat kolamnya, luasnya. Nah kalau ini luasnya saudaraku ya, ini 18 kali 8. Ini saudara, kedalamannya itu 50 ke atas nih saudaraku. Ini kondisi seperti ini sekitar 50-an 5 cm lah saudara. Kalau full itu bisa 85 100 cm saudaraku. Bisa 1 meter kedalamannya saudara. Makin dalam makin bagus saudaraku. Jadi kalau bisa ya, ini memang didikan kami tidak menggunakan aerator ataupun gelembung-gelembung air. Kita alami apa adanya supaya nanti keturunannya pun keturunan yang siap. Ya harus pakai gelembung karena kadang-kadang kalau mati lampu berjam-jam, kalau udah terbiasa menggunakan gelembung dia akan menjadi stres ataupun mati. Jadi kalau ini dari awal dari kecil sampai besar seperti ini tidak pernah menggunakan gelembung-gelembung air. Nah ini saudaraku yang perlu kita sampaikan. Saya ini ya saudaraku ya, terima kasih banyak ya kepada yang subscribe ya. Ya Allah, semoga yang subscribe panjang umurnya ya Allah, jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Dengan doa selamat hambamu ini ya Allah. Bahasa ikan saja engkau tahu ya Allah, apalagi hambamu ini manusia ya Allah. Saya doakan semoga yang subscribe panjang umur dan dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Yang nonton ya Allah kabulkanlah hajatnya ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awina laina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwa hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal pasa'a wal munkaro wasyuyufal muktalibata wasada ida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hadda khoso wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ya Allah ya Allah. Barakallah ya Allah. Jadi kepada saudaraku yang paling terpenting adalah manjada wajada ya saudaraku ya. Bersungguh-sungguhlah engkau apapun bentuknya. Kalau bersungguh-sungguh insya Allah akan Allah kasih rezeki ataupun niat saudara. Apapun bentuknya, mau inilah, mau lele, mau gurame, mau belut. Kalau bersungguh-sungguh insya Allah saudaraku. Tapi dunia ini bisa dirubah dengan ilmu ya saudaraku ya. Tidak begitu saja, tidak kucuk-kucuk begitu saja. Termasuk surga ini dicari juga dengan ilmu.
bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar. Nah itu saja ya saudaraku ya. Jadi saya sudah terima kasih banyak sudah sudi menonton acara ini, dan semoga apa yang menjadi nawaitu kita dan doa-doa kita dijabahi ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akhiri dulu lah saudaraku ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah. Saudaraku, kalau memberi makan disebar ya saudaraku ya, supaya yang di sana tuh yang takut-takut ataupun yang mentalnya ngedon ataupun ini takut dengan suara saya ini, dia bisa makan nih. Biar besarnya rata ya saudaraku. Mohon maaf udah saya tutup, tapi saya ulang lagi karena saking sayangnya saya dengan pemirsa setia budi ikan. Jadi disebar sampai jauh sana ya saudaraku ya. Ada ikan yang nggak mau mendekat ke kita, nanti nggak dapat makanan, akhirnya pertumbuhannya kerdil, tidak rata sama. Jadi itu saja ya saudaraku, udah saya tutup ya saudaraku ya. Ya Allah, tabarakallah ya Allah.